Amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita bisa berkumpul di kesempatan yang baik ini. Hari ini kita webinar dengan tema memerangi narkoba di era setelah pandemi. Ya, berdasarkan beberapa survei yang dilakukan oleh BNN, mungkin di tahun 2019 itu ada 1,80% atau setara dengan 188 orang yang kena narkoba, dan selanjutnya di tahun 2021 sebesar 1,95%, setara dengan 3.646 orang terjadi orang yang terlibat dengan narkoba. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Maka dari itu mungkin kita sebagai kaula muda, baik para dosen, mahasiswa, kita akan menyimak seperti apa yang dikategorikan narkoba dan bagaimana kita nanti menyikapi. Nah, sudah hadir ya Bu, terima kasih. Kepada Bu Nur Fadila saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan sedikit memberikan trigger ya, aspek perilaku dan pencegahannya. Apa? Nanti ada Pak Alham yang akan melengkapi dari sisi yang berbeda. Nah, nanti kita akan sedikit membahas tentang definisi seperti biasa ya. Beberapa istilah yang banyak digunakan, kemudian penggolongan narkoba seperti apa atau nafza, kemudian bagaimana sih mekanismenya supaya kita bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi pada badan kita, kemudian bagaimana solusi pencegahan dan nanti pengendalian narkoba itu, khususnya pada masa pandemi dan setelah pandemi COVID ya. Saat ini sepertinya sudah mulai melandai ya, walaupun katanya ada catatan kenaikan kasus lagi gitu ya, tapi tidak terlalu banyak sih, mudah-mudahan ya tetap terkendali. Ini aspek perubahan perilakunya. Kita langsung masuk ke apa sih narkoba atau nafza itu. Ya, ada yang menyebutkan itu singkatan ya. Indonesia ini banyak sekali menggunakan akronim atau singkatan ya. NAR-nya itu narkoba, kemudian ko-nya psikotropika, kemudian ba-nya bahan adiktif atau ada juga yang bilang bahan berbahaya. Ada juga yang menggunakan istilah tadi nafza, sama sih, na-nya narkotika, kemudian p-nya psikotropika, dan za-nya zat adiktif. Ya, jadi ini hati-hati tertukar nih, ada istilah zat adiktif, edik ya kata dasarnya dari bahasa Inggris, yang artinya kecanduan. Kemudian ada lagi istilah yang lain itu zat aditif ya, jadi zat yang ditambahkan biasanya kepada bahan makanan. Jadi BTM, bahan tambahan makanan. Hati-hati tertukar. Kalau yang ini yang masuk ke kategori nafza atau narkoba itu yang bisa mengakibatkan kecanduan ya. Jadi secara umum pengertiannya zat baik alami maupun sintetis ya, buatan. Ya, keduanya memang pasti ada unsur kimianya ya, yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh dengan berbagai cara. Ada yang diminum ya, oral, minum, hirup, hisap, sedot ya, tergantung jenisnya. Jadi ada cara pakainya masing-masing maupun secara injeksi. Nah, ada yang ini kalau orang yang pengguna narkoba suntik namanya ya, penasun istilahnya, atau ID use, injecting drug user. Nah, itu ada juga yang sepertinya kelihatannya lebih ahli gitu ya, ahli sekali dalam menggunakan alat suntik itu, sehingga mereka dengan cepat dapat mendapatkan efeknya ya, efek dari zat aktif yang dimasukkan itu. Ya, nah, zat-zat itu akan mengakibatkan proses berpikirnya itu berubah. Sudah tidak normal lagi, tidak waras gitu ya, proses kognitifnya itu. Kemudian dia juga bisa mengakibatkan suasana hati pada saat yang sama. Jadi selain proses berpikir, kemudian perasaan ya, feelingsnya atau emosinya seseorang itu berubah seketika gitu ya, dan akhirnya akan muncul ya, terlahir dalam manifestasinya dalam perilakunya seseorang. Teman-teman kalau mungkin suka nonton CSI gitu ya, atau berita-berita lah, banyak lah kejadian ya, orang yang melakukan kejahatan gitu ya, bahkan pembunuhan, bahkan kepada orang tuanya misalnya atau saudaranya, itu yang sebenarnya dia tidak sadar gitu ya, ketika melakukan itu. Nah, itu mungkin jangan-jangan dia sedang dalam pengaruh nafza. Gitu. Nah,
Kalau secara umum di Undang-Undang Nomor 35 itu dia dibagi ke dalam golongan 1, 2, dan 3 ya. Golongan 1 itu hanya digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tingkat ketergantungannya ini sangat tinggi sehingga tidak digunakan untuk hal yang lain. Nah, nanti mungkin aspek agama bisa diperdalam ya, kenapa sih Allah menciptakan gitu hal-hal yang harusnya kita nggak boleh tidak boleh gunakan gitu ya. Kemudian untuk golongan yang kedua, dia digunakan untuk bahan baku produksi obat tertentu, nanti akan dicampurkan dengan zat aktif yang lain. Potensi ketergantungannya sangat cukup tinggi, dan jenis-jenis tertentu ini memang dalam dosis tertentu digunakan juga mungkin untuk terapi dengan sangat terbatas ya. Untuk yang golongan ketiga ini memang digunakan untuk terapi dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah. Nah, ini hati-hati, nanti kita bisa lihat kalau kita beli obat gitu ya, teman-teman kenali nih jenis obatnya itu apa. Lihat dari logonya ya, ada simbol-simbol tertentu yang melambangkan dia termasuk kategori obat yang mana. Nah, obat itu kan ada obat yang kimiawi tadi itu ya, yang pabrikan, kemudian ada obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, atau herbal ya. Nah, ada kode-kodenya nih, yang hijau kemudian dikasih lingkaran hitam di luar obat bebas, kemudian yang biru obat bebas tapi terbatas. Tetapi teman-teman, walaupun ditulis di sini obat bebas, bukan berarti kita sebebas-bebasnya boleh menggunakan obat tersebut ya, tetap ada aturannya gitu. Kalau bisa memang kalau bisa tanpa obat ya, tidak perlu harus selalu menggunakan. Mau ngikutin seminar tentang narkotika. Nah, kemudian ada obat keras, ada 3 garis ya, seperti bentuk huruf K kodenya. Kemudian ada jamu. Nah, biasa kalau jamu itu ada lambang-lambangnya seperti daun-daunan gitu ya, obat jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kalau fitofarmaka ini memang fito itu artinya tumbuhan. Farma itu kan artinya obat-obatan ya. Jadi memang obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan dia sudah dihitung nih, sudah diperhitungkan kira-kira ukurannya gitu ya untuk menentukan dosis dan seterusnya. Nah, obat jenis narkotika itu ada tanda seperti tanda tambah gitu ya, tanda plus di dalamnya warna merah, dan garis luarnya juga warnanya merah. Ya. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau berdasarkan efek zat itu ada 3 jenis penggolongan nafza ini. Ada yang mengakibatkan penekanan sistem saraf, jadi kesannya itu dia akan mendapatkan efek yang tidak banyak melakukan aktivitas fisik ya, diam gitu ya, kemudian dia menikmatinya dengan cara seperti itu. Kemudian sebaliknya ada yang stimulan, jadi kelompok yang stimulan ini akan mengakibatkan penggunanya itu aktivitasnya tinggi ya, nggak bisa tidur, pengennya sibuk gitu ya. Kalau ada kasus yang saya pernah dengar itu ketika orang-orang sedang istirahat dia malah sibuk di kamarnya di make up gitu, bahkan sampai ngecat kamar gitu ya malam-malam, tidak bisa beristirahat gitu ya, aktif terus. Kemudian ada satu lagi jenis halusinogen, jadi ini mengakibatkan memiliki ilusi ya, gangguan penglihatan atau visi yang tidak seperti yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kadang-kadang dia jadi parno gitu ya, atau mungkin malah dia senang-senang sendiri gitu. Jadi kalau di kalangan para pengguna itu biasanya mereka sudah merencanakan ya, mau menghayal dengan siapa, bagaimana gitu ya sebelum menggunakan halusinogen, sehingga dia dapat efeknya ketika menggunakan zat aktif itu. Nah, bagaimana risiko adiksinya, ketergantungan? Jadi sebenarnya banyak sekali jenis nafza tadi ya. Kalau yang tadi disebutkan di atas itu sepertinya yang mengerikan gitu ya, yang berbahaya. Tetapi sebenarnya ada juga zat-zat yang masih legal ya, istilahnya licit drug. Kemudian yang ilegal itu yang illicit drug ya, tidak diperkenankan secara hukum ya untuk dimiliki dan dikonsumsi oleh masyarakat ya, untuk orang secara individu atau masyarakat umum. Nah, misalnya di sini ada tembakau ya, rokok.
Nah, rokok itu ternyata ini berdasarkan riset yang sudah lama dan sampai sekarang masih bertahan, masih tetap dipertahankan, itu sangat tinggi penggunaannya pada masyarakat dan tingkat ketergantungannya memang paling tinggi, ya, sehingga resikonya menjadi sangat tinggi. Kalau kita lihat teman-teman kalau jalan-jalan mungkin ya ke tempat rehabilitasi atau mungkin memperhatikan atau bertanya kepada mantan pengguna misalnya ya kalau ketemu, nah itu mereka akan memperlihatkan perilaku yang relatif seperti itu. Jadi mereka bisa berhenti dengan berbagai terapi untuk sampai ke rehabilitasi. Dia tidak lagi menggunakan zat aktif tertentu yang dia gunakan sebelumnya, tapi biasanya pengalihannya ke rokok. Jadi mereka tidak bisa berhenti merokok. Jadi tingkat ketergantungannya jadi berpindah. Di Indonesia sendiri rokok ini sudah dikonsumsi oleh, kalau pada laki-laki dewasa itu hampir 70%. Jadi kira-kira sepertiga masyarakat Indonesia yang laki-laki dewasa itu perokok gitu. Jadi sudah jenuh nih. Kalau tadi Ibu Eva moderator juga sudah menyampaikan angka-angka ya, jumlahnya gitu ya, kerugiannya seperti apa gitu. Itu sebenarnya kan menunjukkan fenomena gunung es ya. Jadi angka yang sesungguhnya bisa jadi lebih banyak lagi. Tapi untuk yang tembakau itu memang berdasarkan berbagai riset tergambar situasinya seperti itu. Sehingga mungkin penanganannya juga memang harus khusus. Nah, karena laki-laki dewasa sudah banyak yang menggunakan ya, mengkonsumsi, sehingga sekarang target industri rokok itu bergeser ke perempuan dan anak. Gitu. Jadi hati-hati nih remaja gitu ya atau anak itu harus sangat aware gitu ya, alert. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan proses yang terjadi pada otak kita itu seperti apa. Mungkin sebagian di antara teman-teman sudah ada yang melihat ya. Ini saya potong videonya. Tahukah Anda, otak, sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan, sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin. Potongan video ya, sebenarnya teman-teman bisa akses di video lengkapnya di Narkolema. Jadi saya potong untuk menggambarkan proses yang terjadi pada otak kita ketika dia mempengaruhi berdasarkan kerja zat aktif tadi yang kita masukkan ya, yang kita konsumsi. Nah, selanjutnya di Indonesia ini kenapa sih narkoba masih marak ya? Pada kenyataannya memang narkoba ini menghasilkan uang yang sangat besar. Jadi banyak orang kalau mau uang cepat ya jualannya, bisnisnya nafsa gitu katanya ya. Jadi benar saja gitu kan, bayarannya besar sekali. Nah,
Tetapi kalau ditanya apakah nafza itu murah atau mahal, nah teman-teman boleh tulis di chat room tuh. Menurut teman-teman kalau mau cari nafza apapun jenisnya gitu ya, pikirkan saja salah satu, apakah itu harganya murah atau mahal. Nah, boleh diberikan pendapatnya ya di ruang chat, nanti mungkin kita bisa diskusikan. Karena ternyata ada juga nafza yang diberikan secara gratis dulu di awal gitu ya. Jadi untuk orang-orang tertentu yang ditarget mungkin diberikan saja ya, bisa menikmati secara gratis, tapi kemudian ketika sudah menjadi ketergantungan baru diminta untuk memberikan imbalan gitu ya, yang harganya lebih mahal. Kemudian kalau kita misalnya di diskusi yang sebelumnya dengan mahasiswa, itu mahasiswa bilang, di ini aja Bu, ditangkepin gitu ya, dimasukkan ke dalam penjara ya, di lapas, di lembaga pemasyarakatan. Tuh, jangan salah, ternyata di dalam lapas itu justru peredaran uangnya lebih banyak gitu ya. Mereka bahkan bisa beroperasi dan bahkan mengendalikan transaksi yang ada di luar lapas gitu. Jadi ternyata bukan berarti masuk ke lapas itu orang menjadi aman gitu ya. Setelah keluar dari lapas itu menjadi lebih sehat, tidak lagi melakukan dan seterusnya. Karena ternyata pada situasi tertentu justru di lapas itu tindakan kriminal misalnya atau penggunaan dalam hal ini ya penggunaan jenis zat itu bahkan bisa meningkat. Jadi artinya mereka yang biasa menggunakan jenis yang dianggap lebih aman ketika di lapas itu tersedia jenis nafza yang lebih berbahaya gitu ya, dan kemudian mereka menggunakannya di lapas, sehingga pas keluar justru terjadi peningkatan penggunaan. Nah, kemudian kalau dulu orang-orang bilang kalau seseorang itu sudah melakukan detoksifikasi, kemudian rehabilitasi, nah nanti dia harus tidak tinggal di tempat yang sama dengan tempat dia tinggal sebelumnya untuk menghindari circle-nya ya, pertemanannya dengan atau hubungannya dengan orang-orang yang sebelumnya yang ada di situ, karena kalau dia tetap bertemu lagi ada kemungkinan mereka akan jatuh kembali, sehingga harus diungsikan, dipindahkan ke pedalaman gitu ya, desa-desa gitu. Tapi ternyata saat ini kalau saya diskusi dengan para pengguna itu, mereka bilang dimanapun pelosok, sejauh manapun, di lubang tikus, lubang semut sekalipun katanya, kalau kamu ada uang, kamu sebut namanya itu nafza, itu dia tetap akan datang. Yang penting ada uang. Jadi dimanapun itu sudah sudah tersedia, ada suppliernya. Dan sekarang di Indonesia ini kejadiannya bahkan lebih tinggi karena banyaknya kejadian alam yang bencana gitu ya. Nah itu ternyata juga bisa menjadi modus ya, pintu masuk penggunaan narkoba. Dan kalau dulu mungkin penggunanya itu biasanya, apalagi IDU ya, pengguna narkoba suntik itu biasanya orang-orang yang sudah dewasa misalnya ya, sudah punya uang misalnya gitu ya, sehingga jadi target. Kalau sekarang anak-anak bahkan yang muda ya, yang masih di SD sudah menjadi sasaran. Kalau rokok memang kalau di Indonesia ini terkenal ya, ada baby smokers ya, beberapa tahun yang lalu kita punya kasus banyak anak-anak yang masih balita ya, jadi balita itu sudah menjadi perokok ya akibat pengaruh lingkungan. Jadi Indonesia ini kalau tadi disebutkan sudah darurat, iya memang daruratnya banyak. Darurat nafza iya, darurat aborsi iya, darurat permasalahan gizi, macam-macam iya gitu. Jadi mudah-mudahan sih yang harusnya kita dapat bonus demografi tidak menjadi beban atau bahkan bencana demografi ya. Jadi kalau kualitas kaum mudanya itu bisa ditingkatkan, tentu kita akan mendapatkan si bonus demografi tadi, benar-benar keuntungan demografi ya. Namanya bonus harusnya untung dong gitu ya. Nah, situasi yang lain di Indonesia ini karena kita jalur lautnya, jalur perairannya itu sangat banyak, jadi mereka mudah masuk ya, tidak hanya melalui jalan darat dan udara, tapi juga laut dan sungai. Jadi bisa dengan berbagai cara masuknya. Kemudian di Indonesia ini ternyata sepertinya anak mudanya ya, mungkin sebenarnya sih bukan cuma di Indonesia ya,
di negara lain juga. Cuma karena kita penduduknya besar, jadi kelihatan itu tingginya angka coba pakai dan teratur pakai. Ya, jadi awalnya sih memang coba-coba, tapi akan segera jatuh ke teratur pakai. Jadi rutin dia akan terus dan meningkatkan terus dosis yang dia gunakan. Jadi kalau dulu saya kalau lagi training nafza itu narasumbernya selalu bilang masa depannya kalau pengguna nafza itu cuma 2 katanya. Kalau enggak penjara ya keburu ditangkap atau ya matinya overdosis. Gitu. Jadi tinggal pilih mau seperti apa masa depannya gitu ya. Jadi kalau tidak ingin seperti itu ya segera berhenti katanya. Atau kalau kita yang tidak pernah coba ya jangan coba gitu ya. Kemudian dengan perkembangan teknologi gitu ya, modus operandinya luar biasa ya, apalagi sekarang ada kurir yang mudah sekali gitu ya digunakan untuk kirim-kirim barang-barang haram ini gitu ya. Nah, ini ada kriteria adiksi. Jadi disebut adiksi itu atau ketergantungan. Biasanya kalau di ilmu perilaku itu ada batasan ya untuk disebut perilaku yang menetap atau pada perubahan perilaku ya. Biasanya untuk adiksi itu dihitung dalam 12 bulan terakhir. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini apakah terjadi? Yang pertama ada toleransi. Jadi dosis zatnya harus ditambah. Tadi sudah digambarkan videonya gitu ya. Jadi untuk mendapatkan dopamin yang lebih banyak sehingga fly-nya lebih tinggi, itu dosisnya akan terus bertambah. Karena kalau tidak, kalau dosisnya masih sama atau berkurang dalam darah, nanti akan ada yang berikutnya nih, gejala putus zat atau withdrawal. Jadi kalau bahasa gaulnya itu sakau ya, sakit karena engkau, sakit karena engkau atau sakit karena putau gitu ya. Jadi ada withdrawal, kemudian penggunaannya meningkat, baik jumlah maupun lama penggunaan, jadi akan terus bertambah dan nanti akan bergeser ke jenis yang lain gitu ya, karena biasanya pengguna nafza ini kan nggak enak ya kalau pakai sendiri, jadi akhirnya pesta, makainya rame-rame. Nah, makainya juga barangnya kan beda-beda, jadi akhirnya bertukar. Gitu ya. Kemudian keinginannya pastilah karena sudah ketergantungan, pengen terus gitu ya, tidak hilang. Artinya ketika mereka bangun tidur itu yang dipikirkan itu bagaimana caranya supaya dapat zatnya ini. Ya, si narkobanya ini. Kemudian dia akan menghabiskan waktu yang cukup signifikan untuk penggunaan zat. Jadi artinya aktivitasnya untuk sekolah, untuk bekerja gitu akan terganggu karena dia akan bergeser ke perilaku penggunaan zatnya dan itu memakan waktu yang lama ya. Sejak dia menggunakan, nah efeknya itu akan berkurang dalam tempo yang tidak segera. Kemudian dampak negatif yang bermakna dalam bidang sosial sudah jelas ya, akhirnya pekerjaan atau pendidikannya, kemudian aktivitas rekreasional. Jadi kegiatan untuk menikmati kehidupannya itu sudah tidak terlihat lagi gitu ya, sudah hilang karena dia akan fokus ke seperti tadi. Sudah tidak bisa berpikir rasional lagi, sudah tidak waras gitu ya. Nah, ini terakhir tetap menggunakan zat walaupun dia sudah tahu dampak buruknya gitu ya. Bahkan dampak buruknya itu yang dia cari. Nah, ini ada istilah yang kita sebut sebagai abuse, penyalahgunaan, dan misuse atau pengguna salahan. Ya, jadi kalau orang yang belum tahu dampaknya nanti seperti apa, terus dia langsung coba-coba, biasanya kita menggunakan istilah abuse, penyalahgunaan. Tapi kalau misuse itu biasanya digunakan oleh orang yang dia sudah tahu nih akibatnya gitu ya, tapi dia akhirnya malah menggunakan karena dia merasa mungkin ya, salah satunya dia merasa bisa mengendalikan penggunaannya, tapi sesungguhnya tidak. Ya, sesungguhnya dia akan adiksi juga gitu ya, ketergantungan. Nah, contoh untuk rokok. Kenapa sih orang itu sulit berhenti merokok? Ya, nah ini tadi menggambarkan mekanisme yang tadi di video ya. Ketika nikotin itu terserap dalam darah, maka dia akan diteruskan ke otak. Nah, ada reseptor yang menerima nikotin, kemudian tadi digambarkan ya pelepasan dopamin. Dopamin ini mengakibatkan rasa nyaman. Padahal si dopamin ini bisa lepas dalam situasi yang normal, tidak perlu dirangsang dengan pemberian zat aktif yang lain gitu ya. Misalnya kalau teman-teman bertemu dengan kawan lama, mungkin gitu ya. Wah, langsung excited gitu ya. Udah lama nggak ketemu, mau ketemu nih, kangen gitu ya. Nah, itu ada rasa senang.
Ada yang senang karena misalnya kalau anak-anak mendapatkan pencapaian tertentu, orang tuanya nonton, itu dia senang. Jadi para ayah terutama ya, pada saat anaknya sedang unjuk kebolehan itu tidak boleh absen ya, harus hadir melihat anaknya. Dan kalau anak itu diberikan hadiah, bahkan bukan harus dalam bentuk benda ya. Kalau sekarang kode-kode apa namanya I love you gitu ya, atau pelukan misalnya gitu. Nah, itu juga mengakibatkan rasa senang. Jadi tidak harus diberikan zat aktif yang membahayakan ini. Ya. Kemudian pada saat tertentu kalau dia si zat aktifnya itu sudah berkurang, maka zat dopaminnya juga akan berkurang. Karena rasa nyaman yang hilang tadinya ada itu hilang, maka dia akan muncul lagi keinginan untuk melakukan mendapatkan zat aktif tadi ya, contohnya rokok di sini. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih untuk perubahan perilaku ya? Nah, di sini digambarkan kalau di salah satu teori perubahan perilaku yang namanya Trans-Theoretical Model itu disebutkan ada tahapan perubahan perilaku ya. Masuknya itu mungkin awalnya dia ada di tahapan prekontemplasi, itu artinya belum ada niatan untuk berubah perilakunya, untuk mengubah perilakunya. Jadi dia masih menikmati perilakunya saat ini. Kemarin itu saya sempat bantu teman untuk ambil data tentang ODA ya, orang dengan HIV dan AIDS di salah satu puskesmas ya. Alhamdulillah dapat banyak itu yang mau diwawancara, yang mau diskusi. Nah itu mereka kelihatannya ini khusus untuk kalangan LSL terutama. Mereka itu sepertinya masih nyaman dengan perilakunya itu gitu. Jadi tidak merasa bahwa saya ini harus reorientasi seksualnya misalnya gitu ya. Pokoknya dia merasa inilah saya yang normalnya. Itu jadi dia masih berada pada tahap prekontemplasi untuk perubahan perilaku. Nah, kalau setelah misalnya orang yang merokok kemudian dia mulai terfikir saja, kalau saya berhenti bagaimana ya? Apakah ada yang mau menolong? Apakah saya bisa begitu saja berhenti, atau saya harus melakukan aktivitas pengganti, atau saya harus mengkonsumsi sesuatu supaya mulut saya ini tidak asam misalnya gitu ya, atau nanti kalau saya tidak bisa berpikir karena saya tidak merokok, saya harus ngapain misalnya gitu. Nah itu nanti dia sudah mulai terpikir ya, masuk ke tahapan kontemplasi. Nah kemudian setelah itu dia akan mempersiapkan itu tadi yang dia mulai pikirkan tadi, dia sudah persiapkan. Mulai dideterminasi ya, dibuat tujuan-tujuannya. Saya akan mencari pertolongan kepada siapa? Siapa nih keluarga saya atau teman saya yang mendukung? Kadang-kadang kalau orang mau berhenti merokok, temannya malah bilang ya, malah ngeledekin gitu ya. Udah insaf loh gitu ya. Akhirnya dia malah nggak jadi. Nah, sebaiknya cari teman yang dia memang akan mendukung kita gitu ya. Kemudian mungkin cari tadi tuh ya, aktivitas apa yang akan dilakukan ya, perbanyak olahraga misalnya, atau mungkin rekreasi ya, main dengan teman tertentu gitu ya, yang memang mendukung kita, atau mungkin melakukan hobi tertentu misalnya ya. Terus kalau nanti pada saat-saat misalnya pas bangun tidur gitu ya, ini siapa nih yang harus dicari kalau dia ingin merokok pada saat dia bangun tidur misalnya. Nah itu mulai dipersiapkan sampai kemudian dia teken kontrak dengan dirinya sendiri, atau mungkin kalau ada konselor gitu ya, dia saling teken kontrak, tanda tangan pernyataan bahwa saya mulai saat ini akan berhenti. Kemudian si konselornya itu akan tanda tangan juga bahwa dia siap setiap saat ketika kliennya ini memerlukan bantuannya gitu ya, sekedar untuk telepon atau mau ketemu atau mungkin menemani melakukan aktivitas tertentu misalnya gitu ya, dengan perjanjian di saat tekan kontrak itu tadi, sehingga masuk ke tahap action, benar-benar melakukan perubahan perilaku tadi ya, misalnya berhenti rokok contohnya. Nah tadi dijelaskan kira-kira kalau pada perilaku yang umum ya, perilaku kesehatan yang umum itu dianggap sudah bisa menetap perilakunya kalau dia bertahan selama 6 bulan. Nah, khusus untuk nafza, termasuk rokok, itu dia bisa ada kemungkinan relapse, kemungkinan kambuhnya itu setiap saat sepanjang dia hidup, ya karena masih ada tuh sugesti untuk kembali, misalnya dia dalam situasi tertentu
Dia ingat, oh ini pertama kali nih saya merokok. Jadi kadang-kadang orang merokok itu bukan karena si rokoknya, tapi karena ritualnya misalnya, atau dianggap oh ini gaya gitu ya, keren gitu. Jadi relapse karena hal-hal tertentu yang dia tidak bisa kendalikan pada saat itu. Kalau kemarin pada saat saya wawancara ya, diskusi tentang kepada Oda itu, dia bilang kalau lagi terpuruk, dia bilang gitu. Karena dia ada pada saat saya lagi terpuruk ya. Jadi akhirnya saya melakukan hal itu gitu ya, melakukan homoseksualitas misalnya. Kalau pada kasus yang lain. Nah, tahapan berikutnya itu dia supaya bisa bertahan, maka dia harus maintain, dia harus menjaga terus ya. Nah, jaganya ini berapa lama? Itu tadi. Kalau untuk kasus nafza, maka dia seumur hidup harus mengontrol dirinya, harus bisa mengendalikan dirinya dengan bantuan dari lingkungan sekitar. Jadi ini upayanya memang harus rame-rame ya, nggak bisa sendiri. Ya, jadi kita juga menjaga adik kita, anak kita gitu ya, keponakan kita, diri kita itu tidak bisa sendiri ya. Yuk kita rame-rame ya. Nah ini secara sederhana setiap perilaku itu digambarkan ya, behavior itu pasti ada penyebabnya, ada hal-hal yang mendahuluinya. Kenapa orang melakukan suatu perilaku? Dan kemudian setelah melakukan suatu perilaku selalu ada konsekuensinya, ada akibatnya, baik itu positif maupun akibat yang negatif. Nah, kalau di sini digambarkan kita bisa menggunakan teori ini ya, prinsip ini untuk memberikan hadiah dan hukuman gitu ya. Hadiah dan hukuman bukan hanya bisa diberikan oleh orang lain ya, tapi juga bisa untuk diri kita sendiri. Nah, biasanya itu istilahnya tuh token. Jadi kita misalnya wah, saya berazam nih, saya niat untuk berhenti merokok misalnya gitu ya. Tanggal sekian saya akan berhenti merokok. Misalnya tanggal besok nih 1 Juli misalnya pekan depan. Kemudian kalau saya bisa berhenti merokok selama 1 tahun, saya akan memberikan hadiah kepada diri saya sendiri itu misalnya uang. Saya pernah ada kasus teman saya dokter gitu ya. Dia tidak berhenti merokok karena orang lain yang suruh. Tidak, dia ingin berhenti merokok sendiri karena dia melihat kalau orang dia sedang ngobrol enak-enak, kemudian teman bicaranya itu bukan perokok dan dia tidak nyaman, dan dia kan biasanya merokok gitu ya, terus dia orangnya enak, baik gitu ya. Tapi kalau orang lagi merokok, kemudian dia tidak merasa nyaman, maka teman bicaranya akan menghindar, bergeser. Nah, dia tidak ingin seperti itu. Akhirnya dia bilang, saya mau berhenti atas kemauan diri saya sendiri. Karena kalau orang bilang merokok itu bikin impoten, anak saya ada 5, dia bilang. Jadi saya nggak impoten dong, gitu kan. Kalau dia bilang orang lain bilang merokok itu tidak sehat, saya dokter, saya bisa jaga kesehatan saya jarang sekali sakit misalnya, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya dia sendiri bisa agak dalam tanda petik membantah gitu ya, bahwa rokok itu mengakibatkan ini itu, tapi dia memang ingin berhenti. Nah, ketika dia berhenti, dia menceritakan tuh prosesnya di akun media sosialnya. Hari pertama tanpa rokok tuh rasanya begini. Hari ketiga, hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dalam momen-momen yang dia bisa itu dia ceritakan prosesnya. Nah, pada hari ke-90 ya 3 bulan itu dia posting lagi di Maldives bersama keluarganya. Jadi seluruh keluarganya, istrinya dokter juga. Jadi dia, istrinya dan anaknya 4 atau 5 orang itu saya lupa. Dia posting lagi di Maldives. Jadi uang yang dia simpan jatah rokoknya setiap hari itu dia tidak pakai buat yang lain, dia simpan saja. Dan uang jatah untuk 3 bulan itu cukup ternyata untuk membiayai jalan-jalan ya, healing ke Maldives, bukan cuma dia sendiri tapi sekeluarga. Wah, happy sekali tuh. Jadi bukan cuma bisa membahagiakan dirinya sendiri tapi juga istri dan anak-anaknya. Ya, contoh nih ceritanya. Oke. Kemudian kita sering mendengar istilah KIE ya, komunikasi, informasi, edukasi. Ini dipopulerkan oleh Kementerian Kesehatan sekarang ya, kalau dulu namanya masih Depkes ya, Departemen Kesehatan. Sebenarnya kalau untuk identifikasi dan intervensi perilaku, terutama untuk menentukan strateginya gitu ya, itu kita bisa menggunakan komunikasi ini ya. KIE ini sebenarnya startnya dari informasi dulu ya, bukan komunikasinya, tapi informasi. Informasi itu berdasarkan data gitu ya, atau mungkin statement ya, pernyataan bermakna dari subjek misalnya. Kalau ini secara individual ya, kita pilih nih pesan kuncinya nanti apa berdasarkan data yang kita miliki. Kemudian
kita tentukan proses perubahan perilakunya itu atau mengubah perilaku itu caranya bagaimana, kemudian saluran komunikasi yang tepat seperti apa. Dan berikutnya edukasinya, kita lakukan edukasi ya, pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya untuk mengubah, pada akhirnya mengubah perilaku ya, walaupun awalnya dari mengubah mindset dulu, kemudian mengubah sikapnya, jadi sikapnya menjadi positif terhadap kesehatan, baru pada akhirnya perilakunya bisa muncul. Nah, pada saat melakukan edukasi kita harus tepat memilih metode yang tepat untuk melakukan edukasi tadi, gitu ya. Nah, ini ada contoh nih, selama pandemi itu bagaimana situasi kesehatan mental dan psikologis orang-orang ya selama pandemi. Banyak yang bilang, wah jadi depresi, jadi stres, jadi lebih banyak emosi yang tertekan dan seterusnya gitu ya. Tetapi kalau, ya jadi kita bisa melihat kasus ya, peningkatan kasus pada public figure misalnya gitu ya, artis yang dulu kelihatannya baik-baik saja, kemudian pada ketangkep gitu ya dengan berbagai perilaku yang tidak sehat. Tetapi sesungguhnya di Indonesia ini tidak bisa seperti itu ya, harusnya sih nggak boleh kalau kita tetap berpikir kritis, bahkan dalam situasi bencana saja itu orang tetap masih bisa berpikir positif, gitu. Walaupun tetap akan ada ya orang-orang yang pasrah, kemudian malah memanfaatkan situasi untuk menyenangkan dirinya sendiri misalnya gitu ya. Tetapi sesungguhnya untuk orang-orang yang memang ingin baik, ingin sehat, ingin berperilaku yang halal gitu ya, yang aman sampai dia mati gitu ya. Jadi jangan sampai meninggalnya itu meninggalkan atau mewariskan hutang karena dia sakit, misalnya yang ngerepotin orang gitu ya, menjadi beban dan seterusnya. Ya dia bisa dong berpikir positif sehingga mempertahankan terus kesehatannya. Bahkan pada situasi bencana, dan ini saya pernah temui. Setiap kali saya datang ke lokasi bencana, selalu akan saya temui orang-orang positif yang memang dia kemudian kita bisa jadikan starting point gitu ya, orang-orang yang pertama kali walaupun dia sedikit kemudian menularkan perasaan positifnya itu kepada lingkungannya sehingga mereka bisa bangkit bersama gitu ya, tidak terlalu lama menikmati dalam tanda petik keterpurukannya itu gitu ya. Baik, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Eva, mungkin mudah-mudahan kita bisa diskusi. Mohon maaf kalau terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dr. Nur Fadilah. Kita sudah simak apa yang disampaikan. Ternyata memang di Indonesia itu sudah dikategorikan Indonesia darurat narkoba gitu ya Bu. Karena memang kalau dilihat dari letak geografisnya itu menyebabkan ya narkoba itu mudah masuk gitu karena memang saking luasnya. Terus peredaran narkoba itu juga sekarang itu sangat miris, bukan hanya menyerang orang dewasa, tapi juga bahkan anak-anak yang tipenya itu kadang kita kalau sebagai orang tua juga butuh pengawasan, seperti ada permen yang dia dibilang kayak permen stroberi padahal itu mengandung narkoba dan sebagainya. Jadi memang butuh dukungan orang sekitar yang perlu terus memperhatikan anak, apalagi kalau kaula muda ya terutama adalah pergaulan mungkin ya gitu. Karena memang menurut data Bun, benar nggak sih kalau misalnya korban meninggal itu ada 11.071 orang per tahun. Jadi satu hari itu bisa 30 orang. Ini sangat luar biasa bahayanya ya.